Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Zatsuryadi dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan membahas video tentang SolidWorks 3 dimensi yang dimana nanti kita akan membuat objek berupa roda dan juga tabung gas LPG ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari saja kita mulai videonya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam software SolidWorks dan ini adalah objek roda yang akan kita buat. Oke, pertama-tama langsung saja kita buat filenya. Di sini pilih part. Kemudian jangan lupa kita ganti menjadi MMGS. Setelah itu kita bisa pilih front plane. Kemudian kita bisa membuat ini. Di sini ini merupakan bagian dari objek yang sebelumnya ini. Jadi merupakan objek lanjutan dari objek yang sebelumnya. Nah, jadi kita fokus dulu yang di sini, nanti kita lanjutkan yang untuk yang roda. Oke, pertama-tama kita buat di sini. Pertama-tama kita garis dulu, kita buat kerangkanya. Kita bisa tambahkan center line. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan center line juga buat di sini, buat sudut-sudut supaya mudah ntar. Oke. Di sini kita ubah jadi red. Oke, kemudian kita tambahkan 15 dan ini juga 15. Oke, kemudian kita buat ini diameternya, jadi dari sini ke sini. Oh ya, sebelum itu kita tambahkan itu dulu ya teman-teman, nilai global. Di sini saya ubah aja dulu, di sini 200 ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, nah, pertama kita pencet SolidWorks-nya, kemudian kita masuk ke tool, kemudian ke equation. Di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di modul. Di sini nilai A itu bernilai 130. Kemudian nilai B itu bernilai 915. Oke, beres. Nanti kita akan ubah material menjadi aluminium dan juga angka desimalnya kita ubah ya teman-teman. Di sini karena ini ada 4 di belakang koma, nanti angka desimalnya kita ubah menjadi 4. Oke, pertama kita fokus dulu di sini. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini. Di sini untuk diameter dari rodanya adalah B. Jadi dari sini ke sini. Oke. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Ini adalah 45. Oke. Kemudian di sini, jarak di sini ke sini, ini adalah 30. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah 20. Kemudian di sini jarak dari sini ke sini adalah 30. Oke, kita cross check lagi. Kemudian ini jarak dari titik ini ke sini adalah A. Diganti nilai A. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini teman, untuk jarak dari sini ke sini adalah A tambah 40. Jadi bisa ini dan oke. Di sini adalah A plus 40. Oke. Sudah, kita
kita lihat lagi, sudah 200, sudah B 60, 20, 15. Ini sudah pasti karena sudah fully define. Oke, sepertinya ada cukup teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan copy ya teman-teman, untuk kita lakukan mirror. Jadi supaya lebih mudah, kita pilih kursor dulu, dan kita drag aja. Kemudian kita bisa select, kemudian kita bisa mirror about, kemudian kita pilih ini sebagai mirror. Kemudian bisa kita oke. Ini sudah jadi. Kemudian setelah ini kita masuk ke dalam picture, kemudian kita melakukan revolve ya teman-teman. Oke. Kemudian pilih titik ini, kemudian kita yes. Oke. Kemudian kita bisa pilih ke right plane, dan kita bisa pilih sini. Yap. Kemudian kita bisa membuat sketch baru. Nah, di sini kita sudah selesai di sini teman fungsinya. Kita tinggal fokus di bagian yang sini. Nah, di sini kita langsung buat saja. Sini saya menggunakan garis. Kita ambil titik tengahnya. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian tambahkan lagi, dan kita taruh di sini. Oke, sebelum itu kita kasih smart dimension dulu ya. Di sini ukurannya adalah 20 derajat. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan arch ini teman, arch 3 point supaya lebih mudah. Sini kita pasin. Kemudian sama halnya dengan yang di sini. Oke. Setelah itu kita bisa kasih ini ya teman-teman, fillet di bagian-bagian pinggirnya sesuai dengan yang ada di modul. Di sini kita kemudian kita bisa pilih ini. Oke, ini adalah 20. Kemudian ini adalah 50. Oke, masuk sini. Kemudian di sini ini adalah 20. Dan ini lagi di sini adalah 10. Oke. Setelah itu kita bisa kasih smart dimension lagi teman-teman supaya terdefine ya. Di sini kita kasih di sini. Kita juga kasih di sini karena ini berupa jari-jari ya teman-teman. Dan juga kita bisa kasih aja di sini. Oke, supaya fully define. Oke, kemudian setelah fully define, kita masuk ke feature, kemudian kita ke extrude, kemudian kita pilih ke true all. Setelah itu oke. Nah, sini sudah terbentuk. Kemudian bagaimana cara membuat ini supaya cepat ya? Jadi caranya kita menggunakan linear pattern. Di sini kita pilih linear pattern, kemudian pilih circular pattern. Nah, di sini rotasinya itu berdasarkan titik tengahnya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih ini picture-nya, kita pilih di jadi seperti ini. Nah, ini totalnya ada 15, dan juga kita putar sebanyak 360 derajat teman-teman. Dan kita buat equal spacingnya, jadi spacingnya sama di setiap bentuk cutnya. Dan kita yes. Nah, jadi ini teman-teman hasilnya. Oke, kemudian kita save aja. Sebelum itu kita evaluate dulu teman-teman untuk mask properties. Sebelum itu kita ganti dulu materialnya. Kita ganti menjadi aluminium sesuai dengan yang ada di modul. Aluminium 160 alloy. Kemudian kita apply, kemudian kita close. Oke, warnanya berubah. Kemudian kita bisa ke mask properties. Di sini kita masuk ke option, kemudian kita custom ya teman-teman, sesuai dengan yang tadi kita ubah menjadi
Nah, di sini sesuai teman, density-nya adalah 0,0027 gram per milimeter kubik. Dan untuk masanya adalah segini. Oke, sesuai ya. Oke, kemudian kita bisa save aja. Di sini saya masukkan di sini. Kita kasih nama roda. Nah, oke. Setelah selesai, kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah tabung LPG. Lanjut. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat tabung LPG ini ya, teman-teman. Pertama-tama, jangan lupa kita ganti dulu menjadi MMGS. Kemudian kalian bebas memilih front apa. Di sini saya memilih front plane supaya lebih mudah ntar. Kemudian kita pilih sketch. Nah, kemudian kita bisa bentuk ya, teman-teman. Wait, kita bentuk dulu di sini. Nah, fokus kita di sini dulu ya, teman. Nah, di sini kita bentuk dulu seperti yang ada di gambar. Oke, kita langsung buat saja. Di sini kita pilih garis ya. Oke. Sebelum itu kita pilih yang konstruktor aja, teman-teman. Kemudian kita bisa ini kita jadiin konstruktor aja, teman-teman. Oke, kemudian ini juga kita jadiin center line. Oke. Kemudian kita langsung buat ya detail-detailnya di sini. Di sini saya akan membuat ini dulu, fillet. Oke, sebelum itu kita ganti dulu ya, teman-teman. Ini menjadi nilai-nilai yang ada di modul. Pertama seperti biasa, masuk ke tool, kemudian ke equation. Kita buat A itu bernilai 325. Kemudian yang B kita buat 387. Good job. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita bisa fokus membuat. Di sini langsung saja aku pengen buat filletnya dulu. Di sini, waduh, sepertinya kita ganti aja dulu yang lain, teman-teman, karena itu nanti bakal memotong. Di sini kita fokus ke yang B dulu. Saya ingin membuat B. Di sini kita ganti menjadi oke, good job. Kemudian saya buat ini menjadi equals. Jadi ntar lebih mudah lah pengaplikasiannya. Kemudian di sini saya tambahkan center line aja supaya nanti mudah ya, teman-teman. Ini aja. Di sini kita tambahkan fillet 10 ya, 12. Oke. Kemudian ini adalah 40. Sama halnya dimana di sini adalah 45. Kemudian sebelum itu kita buat dulu ini, teman-teman, karena bentuknya aneh ya, kita buat dulu smart dimension untuk ini ya. Nah, ini kita buat jadi 92,5. Nah, kemudian ini juga, ini dan ini ya, itu sama 92,5. Yap, oke, good job. Kemudian setelah itu kita tambahkan detail-detail lagi. Di sini untuk diameter yang atas ini adalah 50. Oke, ini adalah 50 ya. Kemudian untuk jaraknya, ini berapa ya? 20. Jarak dari titik ini ke sini adalah 20. Oke.
Oke, sesuai. Kemudian aku pengen tambahkan center line aja. Kemudian saya pengen tambahkan center line aja di sini. Oke, kemudian karena ini enggak horizontal ya, kita jahit horizontal aja. Nah, oke, wait. Sudah, kemudian tinggal bagian yang oke, bagian yang A ya belum. Di sini kita smart dimension aja. Di sini jadi dari titik ini ke titik yang ini adalah nilainya A. Kita oke, jump, langsung fully define. Kemudian sebelum itu ya teman-teman, kita karena ini ada bolongan ya teman, jadi kita trim di sini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan center line. Nah, sebagai penutupnya. Oke, sebelum itu kita buat offset teman-teman, nilai offsetnya gini. Jadi kita pilih dulu ini semua kecuali ini dan juga ini. Kemudian kita buat nilai offsetnya. Di sini kita pilih offset. Oke, offset sudah. Kemudian kita buat jadi 4. There. Oke. Dan jangan lupa di sini kita cut dulu. Ini kita trim. Oke. Kemudian di sini karena masih terbuka ya, kita tutup dulu di sini. Nah, sip. Sudah tertutup. Sini juga jangan lupa ditutup supaya nggak error nanti. Oke, sudah. Kemudian kita bisa langsung ke feature resolve-nya. Kemudian kita bisa pilih. Nah, oke. Sudah terbentuk lingkarannya. Oke, tabungnya sudah terbentuk dan sekarang kita tinggal fokus ke pembuatan yang ini, tabung gasnya. Oke, kemudian kita bisa pilih top line ya. Kemudian kita pindah dulu posisinya supaya enak. Nah, oke. Kemudian saya ingin pilih ini, saya pilih sketch baru. Kemudian saya ingin membuat center line ya, supaya lebih mudah di sini pembuatannya. Di sini kita fokus. Jadi sini ada 55 derajat ya teman. Oke, sebelum itu kita buat dulu ini nilai offsetnya. Nah, nilai offset dari ini ya teman. Nah, nilai offsetnya adalah 12 dan 3. Kemudian kita pilih offset lagi. Kita pilih di sini. Kita pilih 12. Nah, jika sudah, kita bisa pilih center line. Kita bisa buat ini ya teman. Kita digambar, kita garisin dulu di sini sampai akhir. Oke, kemudian kita bisa center line lagi. Dan sini. Oke, kemudian kita kasih smart dimension, yaitu sini adalah 55. Sama halnya dengan yang bawah, yaitu 55. Oke, setelah terbuat, kita bisa langsung saja cut ya teman. Kita trim sini, up, dan juga oke. Sebelum itu kita langsung tutup dulu teman, pakai line di sini, jadi supaya nggak error nanti. Kita tutup dulu. Oke, setelah ditutup, nah sekarang kita bisa melakukan extrude ya teman. Di sini sesuai dengan yang ada di buku, extrude-nya adalah 100 ya. 100. Oke, ini sudah terbentuk ya. Sekarang tinggal kita pilih lagi, saya pilih front plane aja. Kemudian kita pilih
untuk penglihatannya. Di sini saya ingin buat sketch lagi teman-teman. Oke, kemudian udah fokus ke front plane, kemudian kita bisa membuat bentuk pegangannya. Di sini saya pilih yang atas, kemudian kita bebas taruh di mana saja di sini. Oke, kemudian kita smart dimension dulu. Di sini titik sini dan titik sini kita pastikan adalah 18 ya teman. Oke, kemudian di sini nilainya adalah 38. Sini adalah diameter 50, jadi ini adalah 25. Dan kemudian jarak dari titik ini ke atas yaitu 50 adalah 50. Oke, kemudian setelah itu kita bisa itu ya teman-teman, cut, kita extrude cut. Di sini kita langsung pilih aja true all. Nah di sini karena ada dua, jadi true all both, jadi keduanya kita akan potong. Nah itu dia, sudah terpotong. Oke, sebelum itu kita tambahkan nih ya teman-teman, yaitu filletnya. Di sini kita pilih fillet. Di sini filletnya adalah 30. Oke, dan juga di sini ya teman, filletnya adalah 30. Oke, good. Kemudian kita bisa buat yang belakangnya teman-teman. Di sini kita pilih aja right plane, kemudian kita pilih sudut penglihatannya. Di sini saya pengen lihat sini. Oke, kemudian dari sini kita buat sketch baru. Nah, kita langsung balik aja biar gampang. Nah, orientasinya agak susah. Oke, kemudian kita bisa bikin lagi teman-teman kayak tadi. Sini bebas. Kemudian titik ini dan titik ini kita buat 18. Kemudian titik ini tadi 25. Kemudian ini adalah 38. Juga jaraknya ini ke sini adalah 50. Oke, sudah fully defined dan juga sudah sesuai. Oke, sekarang tinggal kita masuk ke feature lagi, kemudian kita pilih extrude. Di sini kita pilih true all aja, kemudian kita yes. Nah, atasnya sudah jadi ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal fokus buat yang di bawah ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa ke bawah aja. Kemudian kita bisa pilih ini, kemudian kita bisa pilih sketch. Nah, di sini kita bisa pilih offset. Nah, di sini kita sesuai ya teman-teman, 3 dan juga kita pilih lagi, kita pilih 12. Nah, setelah itu kita masuk ke feature, kemudian kita masuk ke extrude. Nah, setelah itu untuk tingginya adalah 30. Oke, sesuai, tinggal yes dan ya beres. Ini dia. Kemudian sebelum di finish kita ubah dulu materialnya. Seperti biasa di aluminium alloy ya teman-teman. Di sini kita 1060 alloy, apply, kemudian kita close. Oke, kemudian kita bisa masuk ke evaluate ini tadi, kemudian kita masuk ke mass properties. Seperti biasa kita custom dulu. Ini jadi 4. Nah, untuk bobotnya adalah kurang lebih adalah 7 kilo. Kemudian untuk density-nya adalah sesuai. Oke, sesuai teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.